Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan uh, menjelaskan materi tentang bagaimana penggunaan splash screen dan fragmen pada aplikasi mobile yang akan kita buat. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membuat beberapa menu atau beberapa bagian. Contohnya untuk penggunaan alert atau penggunaan snackbar pada aplikasi mobile kita. Nah, kemudian juga setelahnya ada juga untuk melakukan pemanggilan website yang dari luar yang kita linkkan ke dalam aplikasi kita sehingga pada saat kita membuka aplikasi kita bisa mengakses ke link yang sudah kita set di bagian kode program kita. Nah, dan juga setelah itu kita juga bisa melakukan yang namanya splash screen, yaitu di mana pada saat membuka aplikasi beberapa kebanyakan aplikasi akan menyediakan splash screen yang dimana itu tampilan utama uh, untuk memperkenalkan uh, atau menyambut pengguna pada aplikasi kita. Nah, itu biasanya menggunakan timer, biasanya itu 2 atau 5 detik paling lama. Dan juga itu sebagai pembuka pada aplikasi kita. Nah, juga pada aplikasi mobile atau smartphone, kebanyakan itu menggunakan satu halaman menu yang berdiri beberapa button yang bisa berpindah halaman. Nah, itu disebut dengan fragment. Kumpulan kumpulan dari beberapa menu yang ada di dalam satu halaman. Nah, kita akan menerapkan antara splash screen dengan fragment tersebut. Nah, dimulai dari penjelasan untuk error dulu. Uh, yang saya alami pada saat pengerjaan mobile ini yaitu adalah pada saat pengesetan fragment. Yang dimana saya melakukan set fragment duluan di bagian kode program untuk halaman yang akan saya set untuk dijadikan fragment. Yaitu di sini saya mengeset si fragment itu adalah menggunakan home fragment. Dia terjadi error karena pada saat saya membuat setkan atau linkkan ke filenya home fragment itu adalah fragment pertama. Itu error karena saya belum membuat untuk hierarki si filenya sehingga pada saat dipanggil di bagian dashboard ini itu fragmennya tidak terpanggil dan sistem tidak tahu kemana link ini diarahkan gitu. Kemudian solusi dari saya itu saya harus membuat beberapa fragmen terlebih dahulu. Kemudian uh, barulah saya set untuk setiap button-buttonnya tersebut diarahkan ke fragmen masing-masing fragmennya. Nah, itu saya set di bagian package pertemuan 3. Nah, apa sih perbedaan dari activity dengan fragment? Kalau kalau kita membuat fragment itu kita membuat dengan klik kanan pada bagian package, kemudian nanti di sini ada new, ada fragment, dan kita bisa memilih fragment apa yang kita gunakan. Nah, pada saat saya defaultnya itu menggunakan fragment blank, sehingga kita mengatur atau mengeset button-button atau konten-konten yang akan kita isi pada bagian fragment tersebut. Nah, di situ pada isi fragment tersebut kan seharusnya banyak isi-isi default yang sudah di set pada fragment blank tersebut. Nah, yang kita gunakan adalah hanya pemanggilan binding. Itu binding bertujuan untuk supaya tampilan kode kita dan efektivitas pada kode program kita. Nah, juga untuk pemanggilan apakah tampilan fragmentnya akan di-destroy pada saat kita berpindah halaman atau tidak. Kemudian pengesetan untuk layoutnya juga diperhatikan. Kemudian di sini saya menggunakan 3 fragment, ada drink, food, sama home yang terletak pada bagian dashboard activity. Nah, dashboard activity ini akan menampung 3 button dari fragment tersebut dan button back untuk kembali ke bagian main activity. Nah, kemudian untuk web link juga saya membuat di bagian package pertemuan 4 yang dimana dia mau menampilkan halaman about us tentang apa sih project saya, bagaimana visi misinya dan deskripsi dari si project saya yaitu adalah bioskop. Nah, di sini ditampilkan dengan menggunakan toolbar dan juga pp bar yang ada title dan subtitlenya di bagian atas toolbarnya. Kemudian ada button back dan button visit.
Nah, button visit ini dia akan mengarahkan ke bagian web link activity, yang dimana web link activity ini dia akan menampung uh, tampilan dari website luar yang akan dikonversi ke mobile kita menggunakan linkpad. Nah, linkpad ini kita bisa akses jika kita sudah mengeset di bagian manifest di Android-nya. Kita set bagian user permission-nya ini internet, menggunakan internet. Karena kalau tidak, maka web link-nya itu error. Karena tidak bisa menload karena menggunakan localhost atau menggunakan internet lokal, sehingga pada saat dia mengakses ke bagian website luar menggunakan internet itu tidak bisa. Nah, makanya kita set permission untuk internetnya. Nah, juga untuk bagian main menu itu saya pembuatan untuk bagian judul-judul, bagian poster, dan bagian film-filmnya. Itu menggunakan detail juga di dalamnya ya, untuk tujuan untuk memperbagus dari tampilan menunya. Dan juga bagian out juga kita set di sini. Untuk email password kita set harus sama, nilai email sama passwordnya. Jika beda tidak bisa login, jika kosong tidak bisa login juga. Dan ada konfirmasi untuk masuk ke halaman berikutnya atau main activity. Kemudian splash screen di sini dijelaskan untuk penggunaan splash screen itu dilakukan delay menggunakan 2000 ms, yaitu durasi 2 detik, dengan akan mengarahkan ke out activity nantinya. Nah, itu untuk penggunaan dari activity yang pada saat diimplementasikan di XML. Mulai dari ini kita akan jelaskan langsung demo ke dalam demonya. Nah, ini pada saat splash screen. Nah, kemudian langsung ke bagian out. Nah, jika kita kosongkan atau kita tidak samakan isinya, nah pada saat kita ini maka akan ini login gagal karena tidak sesuai. Jika kita sesuaikan, contoh di sini Raffi, dan di passwordnya juga Raffi. Nah, pada saat login maka dia akan mengarahkan kita ke bagian menu. Nah, menu ini sudah saya set beberapa tombol, itu dari hitung luas, itu dari pertemuan awal, dari hitungan luas, maka akan tampil. Kemudian ini juga bisa tampil. Nah, itu merupakan dari luas. Kemudian untuk dashboard, nah di sini saya penggunaan dari si fragmen dan penggunaan fragmennya, di mana saya tentukan buttonnya ini. Saya tentukan buttonnya ini menggunakan button bawah, di mana ada di home tampilan home-nya, dan juga ada foot yang bisa kita scroll karena menggunakan koordinator layout, dan juga ada drink. Nah, itu untuk menu-menu pada saat kita menggunakan home fragment. Di menu dashboard dia menampung 3 menu ini tersebut. Kemudian penggunaan toolbarnya juga sama, menggunakan toolbar. Kemudian untuk kunjungan web, nah ini untuk halaman about us-nya, dan ada toolbar juga, dan juga ada button back. Nah, ini untuk visit ke bagian website kita. Nah, pada saat visit website dia masih menggunakan toolbar dan app bar, dan tampilan website yang ada di internet dia konversi ke layout dari mobilenya. Nah, ini tampilan mobile yang sudah kita panggil di bagian linknya. Kemudian juga terakhir untuk menu film, dia akan menampilkan menu film ini, beberapa menu film menggunakan koordinator layout juga. Dan pada saat kita pencet salah satu poster, nah dia akan menampilkan detail film untuk harga dan untuk jadwalnya dan apa nama judul filmnya. Nah, kemudian jika kita mau melakukan logout, maka akan ada konfirmasi dan dia akan kembali ke bagian login. Nah, mungkin untuk demo itu, dan ini merupakan
tampilan dari Figma saya. Saya baru beberapa untuk mengikuti dari tampilan Figma untuk dari bagian menu film, untuk bagian login, dan bagian splash screen saya modif-modif untuk sedikit, dan untuk dashboard juga seperti itu. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.